Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini tanggal 23 November 2020, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Persembahan yang sejati. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan 4b sampai dengan 5, dan Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, nilai persembahan tidak diukur dari yang nampak, namun yang dilihat dari hati dan kasih. Janda miskin yang ada di dalam Injil hari ini, yang ditunjukkan oleh Yesus, memberi dari seluruh apa yang dia miliki. Allah melihat persembahan janda miskin memberi dengan ketulusan hati sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah yang sanggup memelihara. Pandangan Allah, saudara-saudara, tidak dibatasi oleh nilai yang dapat diukur dengan indera kita. Allah melihat jauh ke dalam hati dan tahu akan masa depan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pentingnya kita melihat dan memiliki nilai-nilai rohani yang bersifat kekal. Ini disampaikan karena merupakan kecaman Yesus terhadap pimpinan Yahudi yang melakukan praktek memberi persembahan secara keliru. Mereka memberi supaya dipuji oleh semua orang, agar dapat dilihat oleh orang banyak. Memang dari segi jumlah mereka memberi yang lebih besar. Tetapi Yesus tahu bahwa apa yang mereka persembahkan tidak memenuhi syarat untuk persembahan. Syarat itu, saudara-saudara, adalah rasa syukur disertai ketulusan. Mereka memberi bukan karena rasa syukur, tapi karena ingin dilihat orang lain dan memperoleh pujian. Yesus memuji seorang janda yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Didorong oleh rasa syukur yang tinggi, sang janda ini memberikan seluruh miliknya. Ia ikhlas, saudara. Tak ada rasa rugi sedikit pun di hatinya. Walaupun sesudah itu ia harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan nafkah. Kemiskinannya tidak menyurutkan niatnya untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janda miskin ini mempersembahkan seluruh hidupnya karena ia memberikan seluruh miliknya. Ia tidak khawatir akan kekurangannya sesudah itu. Ia yakin, saudara-saudara, ia yakin Tuhan akan memberkatinya. Inilah nilai yang berharga di mata Tuhan. Berbeda dengan para pemimpin Yahudi. Mereka memberi lebih besar, tetapi itu hanya sebagian dari kelimpahannya. Rasa bergantung kepada Tuhan sangatlah kecil. Karena mereka merasa terjamin dengan hartanya yang masih berlimpah, yang menumpuk di rumah atau di lumbung penampungannya. Saudara-saudaraku, mutu persembahan tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan kesungguhan memberi dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kita pun sering secara tak sadar, saudara-saudara, seperti para pemimpin Yahudi yang mana mempersembahkan persembahan kita, baik kolekta atau bantuan-bantuan kita kepada orang, agar dilihat dan dipuji-puji, saudara. Di mana kita melihat orang-orang miskin itu selalu disepelekan, termasuk persembahan mereka. Gereja pun sering demikian, memandang mereka akan persembahannya dengan sebelah mata. Ya, karena mereka dianggap kecil dan persembahannya pun tidak seberapa besar. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih,
Yesus datang membuka mata kita semua, termasuk gereja, bahwa Allah tidak melihat fisik dan jumlah. Yang Allah rindukan adalah saudara-saudara, penyerahan total. Penyerahan total diri dan hati manusia kepadanya. Bila mana kita datang untuk memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara, terkadang kita tidak berhitung lagi dengan Tuhan. Kita akan rela memberikan apa yang kita miliki karena Tuhan selalu memberkati kita selama ini. Perlu diingat saudara-saudara, bahwa Ia yang adalah Tuhan Allah kita akan tetap memberkati kita pada waktu-waktu selanjutnya. Sikap memberi, apalagi jika itu dilakukan dengan rela, mau membuktikan bahwa kita tidak bergantung pada harta, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita bergantung kepadanya, bukan kepada benda, bukan kepada dunia. Melalui renungan hari ini saudara-saudara, Yesus mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara, bahwa hendaknya lah kita mempersembahkan dengan sepenuh hati dan tulus. Kita mau mempersembahkan apa adanya yang ada pada kita. Allah tak melihat besarnya, tetapi saudara, ketulusan kita. Dan Yesus juga mengingatkan kepada kita semua, supaya kita bergantung hanya kepadanya, bukan kepada benda maupun dunia. Kuncinya saudara adalah hati yang bersyukur. Dan yakinlah, rasa syukur selalu mendorong kita untuk mau berkorban lebih banyak lagi buat Tuhan. Mau memberi lebih besar lagi bagi Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.